Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mendapatkan gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gelar itu bukan sarjana, bukan magister, bukan doktor, bukan berbagai macam certified, tapi gelar itu bernama la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh hikmah, bulan penuh keutamaan kebaikan, dan bulan penuh keutamaan berbagi. Pada sore yang berbahagia ini, izinkan kami dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia, STMI, membuat program alumni STMI berbagi untuk Indonesia bercahaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar Intro to Magic Motivation for Teacher bersama Coach Farid Wajdi. Izinkan saya membacakan portofolio beliau. Beliau merupakan pembicara internasional Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, Edu Magician, Presiden ASEAN Hypnotherapist Association, Islamic Hypnotherapist, Inspirator Perubahan, Motivator, Grafologis. Kemudian beliau juga sebagai Hypnotherapy Trainer, Public Speaker, Founder FWN Business and Motivator School, tersertifikasi trainer utama BNSP RI Kemenaker Trans RI, pembimbing hipnoterapi Persatuan Konselor Pendidikan Malaysia, pimpinan dan pengasuh pesantren motivator Quran Tazaka Bogor, ketua Yayasan Majelis Tazaka Indonesia, penulis buku grafologi bestseller Grafologi The Art of Handwriting Analysis and Subconscious Auto Writing, penulis buku Second Change bersama para motivator Indonesia, Certified Handwriting Analysis oleh Master Yosandi, pakar grafologi terkemuka di Indonesia, alumni STMI dan Top 31 Sakti Syaputra STMI Trainer. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Coach Farid Wajdi kami persilahkan. Tepuk tangan. Baik, terima kasih Mas Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah. Kabar. Mudah-mudahan di sore hari ini dalam keadaan yang sehat, yang tetap semangat, khususnya yang muslim ya, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya, jangan sampai jebol, cuma 1 hari lagi, dan dikit lagi gitu, kalau jebol ya malu banget lah. Kadang-kadang saya aneh gitu, ada orang Islam udah dewasa, udah bawa bapak gitu, membatalkan puasa hanya karena belum sahur. Anak SD aja nggak sahur kuat gitu. Baik, overall saya bersyukur ini Mas Sakti guru yang luar biasa. Orang-orang di hari terakhir puasa pada mikirin beli baju, bikin kue nastar dan sebagainya. Ini mikirin bikin kelas buat alumni-alumninya. Edan nggak? Mau lebaran biar yang lebaran mah gitu ya. Yang penting kita belajar terus. Mantap. Tepuk tangan dulu buat Mas Sakti. Alhamdulillah, terima kasih. Yang luar biasa. Baik, sesi sharing sore ini tentang dunia magic. Jadi di STMI itu ada program namanya Magic for Motivation, gitu. Magic untuk motivasi. Nah, kenapa program ini dibuat? Pertama gini, dalam dunia public speaking itu perlu ada sebuah impression, perlu ada trigger-trigger yang berkesan sehingga membedakan pembicara yang satu dengan yang lain. Kalau ada Pak Tung dia semua ringin dahsyat. Kalau ada orang yang ikutin dahsyat lagi ya, nah itu Pak Tung tuh gitu. Nah, gitu. Ada lagi senam otak, senam mirror. Nah, ini Mas Sakti nih, senam cermin nih. Kalau ada yang bikin senam cermin ya itu Mas Sakti. Kalau ada yang lain nggak keren lagi. Karena itu punya Mas Sakti gitu. Kan gitu. Nah, ada juga ice breaking yang udah umum banget gitu. Kita belum ngasih informasinya ke peserta, terus baru kita bilang,
apa kabar? Misalkan, atau misalkan, kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Hai. Oh, dia udah tahu ya gitu. Tahu dari mana? Kan kita baru pertama kali ketemu gitu. Karena udah sering banget gitu. Sering banget dilakukan oleh motivator-motivator sebelumnya, bicara sebelumnya. Atau misalkan semangat pagi, sama semua gitu. Nah, maka STMI berpikir untuk kita bikin sesuatu yang berbeda dari yang lain supaya ini membedakan kita dengan para pembicara lainnya. Apa? Magic for motivation. Kenapa kok magic ya? Magic kalau dalam dunia motivasi atau dalam dunia public speaking ini akan menjadi sebuah trigger, akan menjadi sebuah anchor, akan menjadi sebuah ice breaking gitu ya, untuk membedakan kita dengan yang lain. Jadi nggak umum ice breakingnya. Gitu. Di sisi lain juga bisa berguna untuk membuat analogi-analogi permisalan-permisalan yang kadang-kadang itu kalau diceritakan hanya penjelasan aja kurang impresif. Maka sulap bisa dijadikan sebuah metode untuk menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi lebih simpel dan amazing pastinya. Gitu ya. Di sini juga saya ikut turut hormat lah kepada Pak Irwan, saya ada Coach Ferdi. Coach Ferdi kali ini udah seorang icebreaker nomor 1 bahkan di Indonesia gitu. Ada nomor 2-nya siapa, Kang Fuad itu di Batam. Icebreaker nomor 2 di Indonesia. Saya nomor 99 kayaknya kalau saya. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin menjadi seorang pembicara publik atau juga menjadi seorang entertain, ini menjadi sesuatu yang lumayan mantap ya. Nah, di sisi lain, magic juga ini bisa membuat seseorang menjadi lebih cerdas, lebih kritis, lebih kreatif. Saya dulu sebelum bisa menjadi seorang pembicara, justru belajar sulap duluan. Dan ternyata ketika belajar sulap, itu mau nggak mau jadi seorang pembicara dan lebih total dibanding orang yang hanya belajar public speaking. Kenapa? Karena dalam sulap itu pertama harus ada public speakingnya yang pasti, harus ada actingnya, ada gesturnya, ada tatapan matanya, geraknya harus tepat. Karena kalau salah ya ketahuan triknya, ketahuan ini cara perjalanan gitu. Kalau di public speaking ya gestur biasa, nggak ada trik-trik apa-apa ya. Jadi dipaksa mau nggak mau jadi seorang pembicara. Akhirnya menjadi lebih luas gitu. Padahal dulunya saya orang penakut ketika berbicara di depan publik. Baik, ada beberapa contoh yang saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana sih membawakan magic untuk motivasi. Sebelumnya ada beberapa orang yang hadir, kalau mau tahu atau mau tahu bulat, silahkan komen saya coach, kita mau tahu bulat. Kalau sudah komennya baru kita show apa saja sih contoh-contohnya gitu. Sok mangga atau silakan mau tahu banget atau mau tahu bulat, silakan. Siapa yang mau tahu banget tentang magic? Boleh diketik di Zoom group chat atau ngomong langsung. Mau tahu banget atau mau tahu bulat? Oke. Boleh ketik di Zoom group chat. Ada? Silakan bisa ketik di Zoom group chat. Ini kayaknya lagi sibuk nyiapin takjil semua nih Mas Sakti nih. Mau tahu pakai banget tuh kata Rizky Febriani. Mau tahu banget Zakia Kiki. Mau tahu banget pakai bulat. Tuh pengen tahu banget pakai bulat coach. Tahu bet. Apa itu tahu bet ya? Oke. Wah, Coach Aji keluar. Gak apa. Nah, jadi gini, ini ketika nanti saya tunjukin, ini teman-teman harus bisa ngelihat ke layar secara fokus ya. Karena kalau nggak dilihat ya nggak tahu nanti apa yang sedang ditunjukkan. Gitu ya. Jangan sampai sambil masak atau sambil nyiapin takjil atau mungkin lagi nyari baju lebaran, terus kedengaran telinganya doang. Ini nggak dapat feel-nya. Karena sulap itu apalagi secara virtual, maka ini akan menjadi secara visual juga. Ya. Alright, kita mulai dari apa ya? Sederhana aja deh. Ini. Ya, ini motivasi buat teman-teman yang sedang
jomblo. Kenapa jomblo terus gitu? Motivasi buat orang-orang jomblo atau orang yang sedang membangun hubungan lebih serius untuk pasangan hidupnya. Saya analogikan seperti dua buah koin ini. Ini ada kelihatan. Duit receh, gope sama cepet. Ya, gope sama nggak kelihatan. Oke, kelihatan? Kelihatan. Alright. Ini ada dua buah koin, ya. Kelihatan. Ibaratnya ini dua orang yang sedang membangun hubungan ke jenjang lebih serius. Gitu. Setuju ya? Anggap aja kayak gitulah. Ini gope, ini cepet gitu ya. Nah kemudian membangun hubungan kan dekat. Terus kemudian ini saya genggam di tangan sebelah kiri saya dua-duanya, ya. Ini saya akan mencoba untuk tidak melepaskan tangan saya dari kamera. Oke, perhatikan. Ini dua-duanya saya ada. Oke, sebentar. Oke, dua-duanya ada. Saya taruh di sini. Oke, saya genggam. Ya. Tangan kiri enggak, tapi semuanya di sini. Oke. Ada dua koin di tangan kiri saya yang saya genggam dengan kuat. Perhatikan tangan saya jangan sampai lepas. Nah, sekarang gini, ketika Anda membangun sebuah hubungan, ya, memang kita pengen dekat dengan orang yang kita sayang, orang yang kita cinta gitu ya. Tetapi kalau digenggam terlalu kuat seperti orang-orang yang posesif, kira-kira gimana? Apakah betah kayak gini, terkekang, atau lebih nyaman bebas? Kira-kira gimana? Bebas. Oke. Tetap ada hak-hak privasi yang harusnya membuat kita lebih merdeka gitu ya. Nah, tapi kalau digenggam kuat begini kira-kira gimana? Tiba-tiba bisa aja orang itu kabur, ya enggak? Orang itu melarikan diri, orang itu nggak mau lagi dengan kita. Seperti koin yang dua ini, ya. Karena digenggam terlalu kuat, akhirnya perhatikan. Ya, ini hanya tersisa satu. Yang satu kabur. Mantap. Nah. Begitulah hubungan kalau misalkan kita terlalu mengekang pasangan kita, ya. Kepada anak juga gitu, dikekang terus, akhirnya apa? Anaknya kabur nanti. Nah, kemana kaburnya? Nah, kadang-kadang pada akhir kita hanya mendengar saja, ya kan? Di mana dia berada? Oh, ternyata udah nikah sama orang lain. Nah, kabur kemana? Perhatikan telinga saya. Nih. Ada? Mantap. Nah, gitu. Ya, ini sebuah analogi yang kita bisa mainkan dengan dua buah koin. Oke. Makanya kalau misalkan kenapa kok Anda ditinggal terus oleh pasangan Anda? Mungkin Anda terlalu posesif, terlalu mengekang orang lain. Begitupun ketika bos terlalu mengekang karyawannya, ini bisa aja karyawan pada resign, pada kabur gitu. Mantap banget. Itu salah satu analogi yang kita bisa kita bisa manfaatkan dari permainan sulap atau magic untuk motivasi. Oke, next. Yang kedua adalah gini. Ini tentang manusia. Kita tahu bahwa memotivasi adalah memanusiakan manusia. Memotivasi seseorang adalah bagaimana caranya supaya orang-orang yang kita motivasi atau manusia-manusia yang kita motivasi itu bergerak, tumbuh, berkembang. Nah, sedangkan untuk bisa memotivasi itu kita harus tahu dulu bagaimana sih konsep manusia itu. Manusia itu kan nggak cuma badannya doang, ya nggak? Ada badannya, ada pikirannya, ada jiwanya. Ibaratnya mobil,
Lamborghini lah gitu ya, bodinya mulus banget, tampilannya cakep, tapi kalau mesinnya mati jalan nggak? Nggak jalan, ya nggak? Terus apakah yang didandanin spionnya? Nggak mungkin. Nah, banyak orang yang seperti itu. Dia hanya fokus pada penampilan luar, pakaiannya dibagus-bagusin, make up-nya dicantik-cantikin. Tapi kok nggak move on ya? Kok stres terus ya? Kok galau terus ya? Yang rusak apanya kira-kira? Mesinnya. Mau dikasih baju yang bagus juga nggak bakal bisa benar kalau mesinnya nggak dibetulin. Nah, siapa yang bisa memperbaiki mesinnya? Motivator. Maka setiap motivator itu harus bisa paham cara pola pikir manusia. Kan gitu. Baru dia bisa memperbaiki pikiran manusia, memotivasi. Nah, kenapa ada manusia yang dia baik, dia buruk, dia bagus pola pikirnya, dia jahat, macam-macam kan? Itu bermula dari awal kehidupan kita gitu. Contoh, yes, ini adalah air putih. Ya, kita tahu bahwa setiap manusia yang lahir itu bersih kayak gini nih. Nah, ini bersih. Fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrahnya seperti ini. Nggak ada dosa katanya gitu ya. Ya. Data bisa bagus, nilai-nilainya bagus, ya kan. Kemudian dia lahir ke dunia tergantung lingkungannya bagaimana. Kalau lingkungannya bagus, orang tuanya memberikan nilai-nilai kebaikan, orang tuanya mengajarkan kebaikan, maka ya tetap bagus. Karakternya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Tapi kalau lingkungannya buruk, gimana kira-kira? Dia melihat orang mukul, dia melihat orang membuli dia, akhirnya mindsetnya jatuh, akhirnya dia juga karakter buruk. Ibaratnya kalau air maka dia keruh seperti ini. Ya nggak? Ya. Nah, kan banyak tuh orang-orang yang udah keruh gitu, pikirannya negatif mulu gitu, bahkan dia berbuat jahat gitu ya. Gimana cara memperbaikinya kalau udah kayak gini? Sedangkan kita tahu bahwa orang-orang yang hatinya udah kotor kayak gini, ini orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka gitu. Karena dalam pikirannya dia hanya bagaimana berbuat jahat atau dia bagaimana mengeluh. Nanti dia berbuat maksiat. Data ini dimulai dari dia bergaul dengan lingkungan yang salah. Enggak, orang tua memberikan nilai-nilai yang salah, teman-teman yang ngajak sesuatu yang salah, akhirnya perbuatan dia pun menjadi salah. Karakternya buruk. Terus dia tobat. Coach saya pengen tobat, coach saya banyak dosa banget, saya pengen perbaiki diri. Gimana? Ya. Ibaratnya, kalau dulu kita yang bersih, kayak gini, ketemu orang jahat mempengaruhi kita, terus lama-lama dia memberikan nilai-nilai kepada diri kita. Akhirnya gimana? Kita menjadi terbawa keruh. Ya. Ya. Iya. Maka gimana supaya kita menjadi baik? Maka temuilah orang-orang soleh yang masih suci. Temuilah orang-orang yang masih sempurna akhlaknya, bagus. Ya enggak? Minta masukan, minta pendapat, belajar dari mereka sehingga mereka akan memberikan nilai-nilai yang bagus kepada kita sehingga kita pun bisa menjadi orang-orang yang bersih kembali hatinya gitu. Mantap. Mengajak orang lain untuk menjadi taubat, bersih lagi gitu. Mantap. Motivator itu begitu, memperbaiki orang lain melalui jalur perbaikan diri sendiri. Kitanya benar, akhirnya kita bisa ngajak orang jadi benar dan bersih semua kan akhirnya. Itulah manusia. Maka kenapa saya Mas Sakti jadi motivator? Karena untuk perbaikan karakter ini bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas pendeta, tapi tugas kita semua. Mantap, super sekali. Kenapa bisa berubah tuh airnya ya? Jadi warna, jadi bening ya. Awas jangan minum. Saya lagi cerita doang. Nanti 1,5 jam lagi minumnya. Nggak boleh diminum sekarang ya. Jadi itulah kira-kira sulap kita bisa jadikan, kita bisa manfaatkan untuk beranalogi dalam memotivasi. Kan asik tuh, secara visual orang langsung dapat gambaran, oh iya ya, gitu ya. Atau misalkan kita sedang menceritakan teori Masaru Emoto tentang Miracle of Water, ya nggak? Ketika air dikasih kata-kata positif, maka dia molekul-molekul menjadi bersih lagi, menjadi
bagus, menjadi cantik. Tapi kalau dikasih kata-kata negatif, musik rock, musik punk, atau dicaci maki, dia menjadi rusak partikelnya. Nah, ini kita bisa simulasikan langsung dan secara visual orang bisa nonton. Ya nggak? Ya. Nah, contoh lagi. Lanjut? Masih mau lagi? Lanjut, semangat. Contoh, ini karet gelang. Ya, ibaratnya ini diri kita dan kita punya ekspektasi yang tinggi. Kita punya harapan, kita punya impian. Tapi kadang-kadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Dia menjadi down, turun. Ya. Udah gitu turun terjepit lagi. Banyak orang-orang yang ketika harapannya hancur, harapannya pudar, dia merasa down, merasa mentalnya jatuh dan seolah-olah nggak punya harapan. Seolah-olah nggak bisa bangkit. Udah jatuh terjepit. Ya, udahlah. Ya, kayaknya nggak bakal ada jalan keluar gitu. Apalagi itu sudah terjepit, tertutup lagi gitu. Ya nggak? Nah, ini kadang-kadang membuat orang seperti karet gelang ini udah terjatuh, terjepit, tertutup. Seolah udah nggak ada kesempatan deh, saya nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya kita harus sabar, kita harus terus berproses dan yakin. Kenapa? Karena Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. Kalau kita yakin, kita pasti jadi, pasti mampu. Gitu. Masalahnya kadang-kadang orang itu mentalnya lemah dan motivasi jatuh. Tetap berproses, tetap berikhtiar, sampai nanti orang melihat bahwa ternyata kita bisa membuat lompatan yang istimewa. Gitu. Contoh karet ini, terjepit, tertutup, terjatuh. Apakah dia tidak bisa pindah? Bisa. Nih. Dia bisa pindah juga. Wis, mantap. Ini ternyata analogi seperti itu. Kita itu sudah bisa berproses, bisa berpindah dari tempat kita yang lama ke tempat kita yang baru. Kalau motivator mengatakan, Mas Sakti mengatakan apa? Keluarlah dari zona nyaman. Ya, keluar dari zona nyaman. Cuma mental blocknya kan berat tuh, merasa udahlah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Tapi ternyata disimulasikan kayak gini, ini aja bisa. Kenapa bisa? Karena dia fleksibel. Maka kita pun harus bisa fleksibel. Ya, fleksibel apa caranya? Contohnya gini nih. Ini lebih rumit lagi nih. Kenapa orang nggak bisa move on, nggak bisa berpindah, nggak bisa menemukan kehebatan dirinya, potensi dirinya unlimited? Ini seperti dia terjebak dalam sebuah lingkaran, terjebak dalam pikiran dia yang sempit. Padahal seharusnya kalau dia paham dalam dirinya, ada potensi yang unlimited nih, nggak ada batasan lingkarannya nih. Nggak tahu kemana nih. Ya, nah, cuma masalahnya ketika orang terjebak dalam pikiran yang sempit kayak gini nih, kalau dia nggak bisa kemana-mana tuh, keluar seolah-olah gitu kan. Akhirnya seringkali orang itu merasa udahlah nyerah aja deh gitu. Kalau nyerah sih, saya udah nyoba sekali coach nggak bisa. Nih, nyoba sekali lewat sini ya. Saya nggak bisa, ya gimana mau keluar? Dia cara salah kan gitu. Ya. Cuma harusnya kan kita bisa keluar nih. Harusnya bisa keluar sini nih, ya kan? Bisa keluar sini nih, merdeka kan? Nah, ada orang yang gitu tuh, dia baru nyoba sekali dia nyerah. Sini, aduh nggak bisa keluar, mentok, udah kelar. Ya udah mentok, diam aja di situ. Dan pikirannya sempit tadi. Hadir motivasi, suruh nyoba lagi, coba lagi. Ah udahlah, kayaknya saya nggak bakat deh, kayaknya saya nggak bisa deh. Dia lupa bahwa dia harus fleksibel, dia coba terus berkali-kali. Sedangkan Einstein aja mengatakan perlu 1000 kali nyobanya, 1000 jam terbang. Kalau kita cuma nyoba sekali, 2 kali, di sini-sini juga, kata Einstein apa? Hanya orang gila yang menginginkan perubahan, tapi dilakukan dengan cara yang sama. Maka cobalah dengan cara yang lain. Kita coba lagi, nggak bisa coach, ya udah coba lagi, terus nggak bisa coach. Nah,
jangan pernah berhenti. Selanjutnya apa? Kita bersabar, lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Maka pelan-pelan kita akan terbebas dari masalah itu dan menemukan potensi itu. Gitu. Luar biasa. Oke, ini analogi-analogi yang kita bisa gunakan dari sulap untuk memotivasi teman-teman kita gitu. Dan lebih impresif itu. Wih, beda nih gitu. Karena yel-yel udah banyak yang sama. Ya. Pantun, puisi, tepuk satu, tepuk dua ya. Semua tepuk satu, tepuk dua. Iya, benar. Kita punya tambahan sulap, ini akan wow, amazing gitu ya. Saya ada satu lagi permainan nih. Ini buat makan. Ya, sendok. Sendok. Tapi ngomong-ngomong karet gelang, mungkin juga buat teman-teman karet gelang ini mungkin nggak ada nilainya ya. Paling pakai buat ngebungkus pecel gitu. Ternyata kalau dipegang pesulap ini orang senang nontonnya, asik. Bahkan bisa dijual 200.000 nih karet gelang nih. Buat orang penasaran, ajarin dong Pak gitu. Saya pernah iseng main sendok Mas Sakti nih, iseng main sendok gitu ya, terus di tempat makan, dan gitu ada orang ngikutin saya sampai kos-kosan saya dulu gitu. Sampai kos-kosan saya dia bilang, Assalamualaikum, kenalan siapa gitu. Dia bilang, saya pengen belajar sulap yang sendok tadi Mas katanya. Buat apaan saya bilang? Karena saya penasarannya dari tadi kok bisa gitu katanya gitu ya. Terus saya bilang, waduh sulap mahal saya bilang gitu kan. Terus dia malah maksa buat belajar. Terus kemudian dia ngasih jaminan jaket baru beli seharga 300.000 ditinggalin di kosan saya. Akhirnya ya udah 2 hari lagi dia datang, saya ajak ke warteg, nggak modal, saya pinjam sendoknya warteg, dapat jaket gratis. Oke. Sendok ya. Ini bersendok ini seperti biasa aja, tapi sebenarnya ini cikal bakal Master Deddy Corbuzier bisa terkenal sampai hari ini. Nah, pertama kali beliau tampil di RCTI tahun 90-an, modelnya cuma sendok. Gitu. Buat dia apa yang dibengkokin gitu ya. Nah, gimana biar jadi motivasi? Ibaratnya sendok dengan jari ini kan lebih kuat sendok ya. Sendok keras, jari lembek. Ini kalau manusia tuh kayak gini juga, ada yang hatinya keras, batu, ada yang merasa lemah. Nah, ketika kita punya kemampuan, ketika kita punya harta banyak, berlimpah, berlebih gitu, jangan pernah merasa hebat. Seperti sendok ini merasa keras, merasa kuat. Karena sebenarnya ketika kita merasa hebat, merasa kuat, sombong, itu muncul rasa sombong, justru disitulah titik lemah kita. Sama seperti sendok ini. Anggap aja ini contoh pribadi yang merasa keras. Gitu ya. Ya, orang lain lebih lembut lah gitu ya. Oke. Nah, ketika dia merasa hebat, merasa sombong, ingat godaan setannya kuat banget. Ya. Di ayun-ayun sedikit, dia bisa lemah. Contoh sendok ini, di ayun-ayun sedikit, dia bisa. Wis. Piye itu caranya yo? Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh ketika oh iya benar juga analoginya kan gitu. Kita motivasi orang dengan sulap. Tapi kalau dia mau tobat, ya dia bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Asik. Ya. Itu kira-kira yang bisa teman-teman manfaatkan atau menggunakan ketika teman-teman memberikan motivasi kepada orang banyak dengan materi sulap, dan ini akan memiliki impression yang lebih berkesan, berbeda dengan yang lain, dan menghibur. Dan sulap juga bisa membuat orang lebih akrab, lebih dekat. Baru kenalan gini main sulap, bahkan seringkali dulu nih waktu masih jomblo ya ceritain. Masih jomblo nih. Kadang-kadang orang tuh
ngasih nomor handphone secara sukarela, hanya kita main sulap. Wih, asik banget kan. Mantap. Cantik di kafe-kafe gitu kan. Kemudian show sulap, triknya itu tiba-tiba dia ngasih nomor handphonenya. Nice lah pokoknya. Wih. Sayangnya sekarang udah nggak jomblo lagi, jadi nggak boleh main-main kayak gitu. Kalau ngajarin orang-orang yang jomblo boleh lah. Diajarin gimana trik mendapatkan nomor handphone. Selanjutnya terserah Anda dah. Kenalan, ta'aruf, nikah, mantap. Mantap. Oke. Baik. Itu kira-kira contoh permainan sulap untuk motivasi. Dan nanti Sakti, kita punya program ya Sakti ya? Ya. Ada program untuk Magic Motivation kan? Iya. Baik. Ya, silakan Mas Sakti. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Coach Farid ya, luar biasa nih ya. Jadi ingat Master Tarno ya, Master Josandi, Master Romi Rafael ya. Siapa lagi Demian, Deddy Kobuzer ya. Saya yakin dan percaya kalau belajar sulap atau magic ini waktu setengah jam, apalagi setengah jam kurang ini rasanya sangatlah kurang. Silakan teman-teman, insya Allah kita ada informasi menarik buat teman-teman, yaitu kita membuka program training online dari STMI, Magic Motivation for Teacher, batch 3, batch 2 tuh ada Mas Ferdi Kawi ya hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih Mas Ferdi Kawi. Nanti di sini kita akan belajar magic teori, magic versus mystic, 10 plus amazing magic trick tutorial, praktek langsung, golden rule of magician, magic for education philosophy. Dan nanti juga ada video-video tentang magic, motivation for teacher dari Coach Farid. Kita praktek langsung di sini, insya Allah. Training online-nya akan diselenggarakan hari Minggu setelah Idul Fitri, setelah Lebaran, 16 Mei 2021, pukul 19.30 sampai 21.30. Sebenarnya investasi normal ini adalah Rp599.999. Tapi khusus buat teman-teman hanya untuk 100 pendaftar tercepat itu sangat terjangkau sekali, hanya 599. Wah, ini harga khasnya STMI banget ya. Dan teman-teman nanti bisa dapat praktek langsung, dapat materinya, dapat rekamannya, kemudian dapat e-sertifikat and certified magic motivation for teacher, belajar langsung sama Coach Farid Wajdi, Edu Magician, dan juga Presiden ASEAN Hypnotherapist Association, konselor, pembimbing konselor pendidikan Malaysia dan alumni STMI Top 31 Sakti Saputra STMI Trainer. Sakti Kundu, kami tunggu teman-teman hari Minggu 16 Mei 2021 pukul 19.30 sampai 20.30. Bisa menghubungi Sakti yang minat daftar. Itu ada tambahan dari Coach Farid sebelum kita akhiri? Ya, nanti saya kasih juga video tutorial. Saya kasih rahasia-rahasianya, saya bocorin trik-triknya, sehingga teman-teman bisa ulang-ulang videonya untuk latihan sampai bagus, baru ntar teman-teman bisa perform di depan orang lain lah gitu ya. Mau di panggung, mau di ya mungkin yang jomblo-jomblo mau nyari perhatian buat calonnya. Baik. Ya, kita kasih tutorial. Praktek, ada video, bisa diulang-ulang, insya Allah sampai bisa ya, seperti itu. Baik, terima kasih Coach Farid. Sebelum kita akhiri, yuk kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Farid Wajdi ya. Mudah-mudahan ilmu trik magic sulap ini ya bisa menambah bermanfaat buat kita dan menarik kita untuk semakin serius belajar Magic Motivation for Teacher ini untuk menciptakan first impression ya. Dan juga bisa bagian dari games atau ice breaking. Kalau ice breaking biasa yang lain gitu-gitu aja, kalau pakai Magic itu bisa jadi lebih menarik. Yuk kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Farid Wajdi. Yang bisa buka video, boleh buka video. Yang belum memungkinkan nggak apa-apa. Gimana, ada gaya khas tertentu dari Coach Farid atau bebas aja gayanya? Oh, jempol tuh ya, udah siap ya jempol ya. Oke, jempolnya bisa ikutin Coach Farid ya. Tuh. Baik, itu kan ketiga ya. Jangan lupa senyum siji ya, senyum ibadah sunnah juga. 1, 2, 3, siji.
Sekali lagi, 1, 2, 3, siji. Baik, terima kasih banyak Coach Farid Wajdi. Kita doakan sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah tolong jangan disimpan dalam hati. Ada Nampan, ada Siri, Burung Irian, Bu Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Coach Farid, Farid. Mas Coach Tanda, Farid. Mas Irwansa, Mas Dimas, Mas Ya, Rahmat, baik. Mbak Rizky, Insya Mbak Allah. Zakia, Mas Sutrianto. Izin live Zoom ya. Ya.